Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai halal chain, cold chain, dan value chain dari PT Cocoa Delight Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Fadilah. Nama saya Muhammad Fakir Ramadhani. Nama saya Rahmatika Windy Bijay. Nama saya Rizky Fadias B. Arif. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep dari halal chain. Jadi konsep dari halal chain itu sendiri adalah suatu elemen yang paling penting dalam sistem rantai pasok modern, terutama dalam industri pangan, yaitu tujuannya adalah untuk memastikan keseluruhan proses mulai dari bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi sesuai dengan prinsip dengan syariah Islam, bebas dari bahan haram, dan terjamin dalam kebersihannya. Dalam konteks global, konsep ini bukan hanya sekedar kewajiban agama, tapi melainkan juga menjadi standar kepercayaan dari kualitas yang diakui oleh dunia. Konsumen sekarang tidak hanya ingin tahu rasa dari produknya itu sendiri enak atau tidak, tapi si konsumen juga sekarang ingin tahu apakah produk tersebut ini halal dan bagaimana prosesnya itu bisa terjaga kehalalannya. Menurut LPPOM MUI tahun 2020, halal assurance system atau sistem jaminan halal mencakup ke dalam 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah pengendalian bahan, yang kedua ada pengendalian fasilitas, yang ketiga ada pengendalian proses, yang terakhir ada kebijakan manajemen halal. Jadi kehalalan produk ini tidak cukup hanya dengan label halal saja di dalam kemasan, tapi harus dibuktikan dengan sistem yang konsisten dan terdokumentasi. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam proses penerapannya pada PT Cocoa Delight Indonesia. PT Cocoa Delight ini sendiri adalah sebuah perusahaan coklat yang mengelola coklat yang sudah menerapkan prinsip halal sejak dari hulu rantai pasok. Proses ini dimulai dari pengadaan bahan baku. Biji kakao yang digunakan diperoleh dari para petani lokal yang sudah mendapatkan pembinaan mengenai fermentasi sesuai dengan standar halal, tanpa menggunakan alkohol atau bahan fermentasi yang non halal. Proses ini penting karena fermentasi kakao biasanya menggunakan bahan-bahan organik yang bisa saja tidak sesuai dengan standar halal jika tidak kita awasi. Selain itu, bahan pendukung lain seperti gula, susu, dan emulsifier juga telah memiliki sertifikat yang halal dari LPPOM MUI. Bahkan, perusahaan memiliki sistem supplier verification di mana setiap pemasok harus memberikan dokumen jaminan halal dan laporan audit secara rutin. Dengan cara ini, PT Cocoa Delight Indonesia tetap memastikan bahwa seluruh bahan baku yang masuk rantai pasoknya itu sudah terjamin kehalalannya sebelum masuk ke tahap proses produksi. Kemudian masuk ke tahap proses produksi, proses pengendaliannya ini dilakukan lebih ketat lagi. Seluruh peralatan yang digunakan harus dipisahkan dari peralatan yang non halal. Bahkan kalau jika ada peralatan yang non halal akan disingkirkan. Fasilitas produksi ini memiliki areanya tersendiri yang diberi label dengan halal zone. Prosedur kebersihan juga dilakukan berdasarkan standar Good Manufacturing Practice atau GMP dan Halal Assurance System atau HAS 23000. Setiap kali proses selesai,
dilakukan sanitasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada kontaminasi silang antara bahan yang halal dan yang non-halal. Pengawasan ini dilakukan oleh tim internal yang disebut dengan Halal Officer. Halal Officer ini bertugas untuk mengontrol semua aktivitas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, yang menarik, PT Cocoa Delight Indonesia ini juga sudah menerapkan sistem digital traceability yang berbasis dengan blockchain dan QR code. Setiap batch produk coklat memiliki kode uniknya masing-masing yang berisi riwayat lengkap dari sumber bahan baku yang perusahaan ini dapatkan, tanggal produksi, hingga lokasi distribusi terakhir. Jadi, kalau konsumen membeli suatu barang coklat, mereka cukup memindai saja QR code di kemasan untuk mengetahui asal-usul dari bahan-bahan yang digunakan untuk memproses produk coklat ini. Mulai dari kebun mana saja yang dipakai bahan bakunya, kemudian prosesnya di pabrik mana saja, dan kapan produk itu dikemas. Sistem ini juga sering disebut sebagai halal traceability system. Teknologi ini bukan hanya keren di sisi digitalisasi, tapi juga menjadi bukti bahwa transparansi perusahaan terhadap konsumen seperti yang telah dijelaskan oleh Tiemann tahun 2011, yaitu sistem halal traceability yang terintegrasi mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi perusahaan di pasar global. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa PT Cocoa Delight itu tidak hanya sekedar mematuhi aturan halal, tapi juga membangun nilai tambah yang berupa kepercayaan integritas dan transparansi dalam rantai pasoknya. Selain itu, penerapan halal chain di perusahaan ini juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial dengan memastikan semua mitra yang bekerja sama dengan perusahaan dan petani lokal memenuhi standar halal. Secara tidak langsung, mereka juga meningkatkan kualitas produksi kakao nasional. Ini juga selaras dengan prinsip halalan toiban, yaitu tidak hanya halal secara hukum, tapi juga halal baik, bersih, dan berkualitas. Secara keseluruhan, bisa kita simpulkan bahwa halal chain di PT Cocoa Delight Indonesia itu berjalan dengan pendekatan yang sistematis dan teknologi. Kemudian dari bahan baku yang diawasi, proses produksi yang dihigienis dan terpisah, fasilitas penyimpanan yang aman, hingga sistem pelacakan digital yang transparan. Semua ini menjadi bukti bahwa komitmen perusahaan dalam menjaga halal integrity dari hulu ke hilir, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen bahwa setiap produk coklat yang dinikmati itu bukan hanya lezat, tapi juga halal, aman, dan dapat dipercaya oleh konsumen. Baik, sekarang kita masuk ke critical point dalam proses penerapan halal chain di PT Cocoa Delight Indonesia. Dalam penerapan halal chain pada PT Cocoa Delight Indonesia menghadapi beberapa titik kritis atau critical point yang perlu mendapat perhatian serius agar integritas kehalalan suatu produk di PT Cocoa Delight Indonesia ini tetap terjaga sepanjang rantai pasoknya. Pertama, kita masuk ke critical point yang pertama, yaitu titik kritis dalam tahap pengadaan bahan baku atau dalam tahap pengadaan raw material, terutama pada komponen-komponen dalam pembuatan coklat seperti kakao, ada susu, ada emulsifier, dan bahan-bahan tambahan seperti flavoring atau vanilla dan segala macamnya. Beberapa emulsifier dapat berasal dari sumber lemak hewani yang belum bisa dipastikan kehalalannya. Nah, maka dari itu PT Cocoa Delight Indonesia perlu memastikan bahwa semua pemasok
pemasok bahan bakunya itu sudah memiliki sertifikat halal dari lembaga resmi seperti LPPOM MUI dan secara rutin melakukan audit terhadap bahan baku yang digunakan. Baik, kita masuk ke critical point berikutnya yang terdapat pada tahap produksi, di mana proses pencampuran dan penggunaan alat produksi dilakukan secara bersamaan, harus diawasi dengan ketat. Karena dalam proses produksi berbagai macam varian produk, potensi cross contamination atau kontaminasi silang apabila terjadi di peralatan yang sama dalam penggunaannya untuk produk halal dan non halal. Untuk mencegah hal ini, PT Cocoa Delight Indonesia menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP serta menerapkan juga sistem Halal Assurance System atau HAS 23000 gunanya untuk memastikan bahwasanya tidak ada pencampuran bahan yang melanggar prinsip halal. Selain itu, penyimpanan dan distribusi menjadi titik kritis atau critical point yang tidak kalah pentingnya dengan pengadaan bahan baku dan proses produksi. Produk dan bahan baku harus disimpan pada area yang terpisah dari produk-produk dan bahan-bahan yang non halal untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Dalam praktiknya, PT Cocoa Delight Indonesia telah menerapkan atau telah memisahkan area-area yang halal dan non halal ini dengan label khusus, seperti halal zone only atau area-area yang terdiri dari produk-produk yang halal saja di gudang penyimpanannya, serta memastikan bahwa mitra logistik yang menangani proses distribusi produk tersebut memiliki sertifikat jaminan halal. Di PT Cocoa Delight Indonesia ini, sistem cold chain ini diterapkan mulai dari gudang hingga proses distribusi. Nah, di mana titik krisis utamanya ini biasa terjadi pada penyimpanan dan pengiriman. Untuk mengatasi risiko tersebut, biasa perusahaan menggunakan cold storage dengan suhu stabil dan refrigerated truck yang dilengkapi dengan sensor otomatis. Biasanya sensor ini terhubung dengan sistem monitoring dan data suhu dicatat secara real time. Jika terjadi penyimpanan suhu, sistem ini langsung mengirim notifikasi agar bisa ditangani segera. Setiap batch produk dilengkapi barcode atau RFID untuk mendukung traceability-nya. Melalui teknologi ini, perusahaan bisa melacak suhu, waktu, dan lokasi distribusi secara akurat. Konsep ini dikenal sebagai Smart Cold Chain karena terintegrasi dengan Internet of Things dan data monitoring. Lalu ada sisi kemasan untuk packaging. PT Cocoa Delight menggunakan multi-layer packaging, di mana lapisan aluminium foil berfungsi sebagai melindungi dari cahaya dan oksigen, sementara ada bagian lapisan luarnya dari karton menjaga produk dari benturan fisik. Desain kemasan ini juga membantu menjaga kestabilan suhu saat proses distribusi agar coklatnya tetap aman. Lalu selanjutnya ada cold chain. Cold chain ini merupakan sistem rantai pasok yang menjaga suhu dan kelembaban produk agar tetap stabil selama proses penyimpanan dan distribusi. Cold chain ini memiliki peran penting dalam keamanan dan mutu pangan, terutama produk yang sensitif terhadap suhu seperti susu dan coklat bar. Nah, di PT Cocoa Delight ini, sistem cold chain sudah ditetapkan secara menyeluruh, terutama untuk bahan yang rentan rusak seperti susu dan lemak kakao. Dalam konteks industri coklat, pengendalian suhu menjadi aspek vital karena coklat sangat sensitif terhadap panas, kelembapan, dan perubahan suhu ekstrim. Suhu yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan red bloom, yaitu munculnya lapisan keputihan pada permukaan coklat akibat lemak yang meleleh dan mengkristal kembali. Oleh sebab itu, suhu penyimpanan ideal untuk coklat berkisar antara 18 sampai 22 derajat Celcius dengan kelembapan relatif tidak lebih dari 50%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang value chain. Value chain sendiri itu adalah rangkaian aktivitas bisnis dari hulu ke hilir yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah produk
Dalam hal ini, coklat bar mulai dari bahan baku kakao hingga buru sampai kepada tangan konsumennya sendiri. Kemudian ada aktivitas utama dan pendukung pada PT Cocoa Delight Indonesia ini. Yang pertama itu adalah inbound logistik. Biji kakao diperoleh dari petani lokal yang telah dibina agar proses fermentasinya standar halal tanpa alkohol. Bahan tambahan seperti gula, susu, dan emulsifier juga sudah bersertifikat halal dari LPPOM MUI. Ini menunjukkan adanya pengendalian bahan baku masuk yang ketat dalam rantai halal. Selanjutnya ada operationnya. Di pabrik seluruh alat produksi terpisah dari fasilitas non halal dan menggunakan Good Manufacturing Practice serta Halal Assurance System HAS 23.000. Ini memperkuat tahap operation karena perusahaan menjaga kualitas dan kehalalan selama proses pencampuran, pencetakan hingga pengemasan. Kemudian outbound logistiknya, produk didistribusikan atau dikirimkan melalui refrigerated truck dan cold storage dengan sensor suhu otomatis yang terhubung kepada IoT cloud monitoring. Hal ini sejalan dengan aktivitas distribusi berpendingin yang disebut sebagai value chain kamu dalam sebelumnya. Selanjutnya itu ada marketing and sales. Marketingnya itu promosi produk dilakukan dengan menonjolkan keunikan halal dan kualitas premium dari bahan impor dan susu segar lokal. Cita merek halal premium coklat juga selaras dengan upaya membangun kepercayaan konsumen yang disebut dalam dokumen SCM. Selanjutnya itu ada service. Layanan pelanggan didukung oleh sistem digital traceability menggunakan blockchain and QR code sehingga konsumen bisa memindai kemasan untuk melihat asal bahan. Ini memperkuat aspek after sales service dalam value chain. Kemudian ada aktivitas pendukungnya seperti procurement, technology development, ada infrastruktur, dan human resource. Kemudian yang kedua itu adalah nilai tambah dari setiap tahapannya. Yang pertama itu pemasok kakao dan gula impor atau lokal. Nah, nilai tambahnya itu kualitas bahan premium dan halal. Bahan baku dari petani lokal dan impor telah bersertifikat halal dan diolah tanpa fermentasi alkohol. Ini memberi jaminan mutu dan integritas halal. Selanjutnya ada pemasok susu lokal, bahannya segar, mendukung ekonomi daerah. Susu digunakan dari peternak lokal dengan sistem cold chain sejak awal, memberi nilai sosial dan keberlanjutan ekonomi lokal. Selanjutnya ada pabrik pengolahan, inovasi rasa dan kualitas tinggi. Proses dengan GMP, HACCP, dan HAS 23.000 memastikan standar kualitas dan keamanan pangan tinggi. Selanjutnya ada distribusi dan retail. Produk tetap segar dengan rantai dingin. Cold chain dengan refrigerated kontainer dan sensor suhu otomatis menjaga mutu produk tetap stabil. Selanjutnya ada konsumen. Produk halal lezat bernilai tinggi. Konsumen mendapatkan jaminan halal dan kualitas premium serta transparansi lewat QR code traceability. Selanjutnya, yang ketiga itu ada strategi dan keunggulan kompetitif. Strategi dan keunggulannya itu adalah yang pertama diferensiasi produk. Coklat diposisikan sebagai produk halal premium, memadukan bahan impor berkualitas dan bahan lokal segar. Yang kedua itu kualitas halal terjamin. Adanya sistem halal assurance system atau HAS 23.000, audit rutin pemasok dan sertifikasi dari LPPOM MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya ada cold chain konsisten, penggunaan cold storage, refrigerated truck, dan sensor IoT, RFID monitoring menjaga stabilitas suhu produk dari pabrik hingga customer. Yang keempat itu ada cita merek halal dan premium, promosi menekankan nilai halal, premium, dan dukungan terhadap petani lokal untuk memperkuat brand image positif. Yang kelima itu ada efisiensi operasi dengan teknologi, integrasi ERP, IoT, blockchain, dan sistem monitoring suhu digital meningkatkan efisiensi logistik serta kepercayaan konsumen. Dan PT Cocoa Delight Indonesia berhasil membangun keunggulan kompetitif melalui integrasi halal assurance, cold chain management, dan digital teknologi, sehingga produk coklat bar mereka tidak hanya berkualitas tapi juga memiliki nilai kepercayaan dan keberlanjutan yang tinggi. Kami
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.